Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kembali kita bisa berjumpa kembali, yakni untuk mengkaji suatu kitab yang sangat berfaedah, ya, kitab yang sangat mulia, kitab yang mubarak insyaallah, yakni pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di kesempatan ini jemaah sekalian, kita akan mengkaji bab yang ke-67 ya. Sebenarnya di kesempatan sebelumnya kita telah mengkajinya, tapi karena ada gangguan ya, yakni sinyal kurang bagus, maka kembali kita ulang pembahasan kita ini, yakni pada bab yang ke-67. Pada bab yang ke-67 ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan babun la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Bab pembahasan tentang janganlah seorang tetangga meremehkan tetangga yang lain, meskipun dengan memberi atau diberi kikil kambing. Hadis ini jemaah sekalian, sebenarnya atau bab ini ya, judul yang disampaikan oleh Imam Bukhari ini sebenarnya adalah terambil dari hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, langsung kita masuk pada hadis yang ke-122, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais qala haddatsani Malikun an Zaid ibn Aslam an Amr ibn Mu'adz al-Ashhali an jaddatihi annaha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa'al mu'minat la tahqiranna imra'atun minkunna li jaratiha walau qura'a syatin muharraqan. Kata beliau, berkata telah mengajarkan kepada kami Ismail, telah mengajarkan kepada kami Ismail bin Abi Uwais. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam, dari Amr bin Mu'adz al-Ashhali, dari neneknya. Ya, neneknya di sini maksudnya adalah Hawa bintu Yazid ibn Sakan. Ya, dia ini adalah Hawa bintu Yazid bin As-Sakan. Annaha qalat, ya, bahwasanya dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya nisa al-mu'minat, wahai para wanita mukminat, la tahqiranna imra'atun minkunna li jaratiha, janganlah seorang dari kalian meremehkan tetangganya. Ya, janganlah seorang wanita di antara kalian meremehkan tetangganya. Walau qura'a syatin muharraqan, meskipun cuma
pemberian berupa kikil kambing ya, yang dibakar ya. Qura yang disebutkan dalam hadis tadi ya, walau qura asyatin muharraqan, al-qura'u yaitu adalah madunar rukbati minas saq. Qura itu adalah betis yang di bawah dengkul ya, di bawah lutut. Ini bahasa kita betisnya kambing ya, betisnya kambing. Ini qura. Ma huwa asfalu rukbah, yang dia itu adalah bagian ya di bawahnya lutut. Au madunal aqibi minad dawab, atau apa yang di bawah tumit ya dari binatang, atau bagian dari binatang itu yang di bawah tumitnya. Baik, jadi bisa kita terjemah ya, ini dengan kikil itu sudah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Baik, dalam hadis ini jemaah sekalian, dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan agar supaya para wanita, dan juga sebenarnya ini termasuk pria juga ya, agar mereka ini tidak meremehkan tetangganya yang lain. Ya, agar mereka ini tidak meremehkan tetangganya yang lain meskipun pemberian berupa kikil kambing, atau ya itu tadi ya, betis ke bawah itu sudah gitu. Jadi bagian dari bawahnya lutut sampai ke bawah. Dan biasanya ya bagian dari kambing itu yang berupa kikil atau betis ke bawah tadi itu biasanya adalah bagian yang dianggap oleh manusia remeh. Artinya biasanya hal tersebut tidak dianggap terlalu istimewa gitu ya. Namun bagaimana Nabi kita SAW mengajarkan ketika ada seseorang yang dia ingin memberi kita berupa benda tersebut, yakni berupa bagian tersebut kepada kita. Nabi SAW mengajarkan bagi kita yang menerimanya agar supaya tidak meremehkan. Terima dengan baik ya. Ini dengan penuh rasa terima kasih. Dan juga kalau seandainya kita memberi dan kita pada saat itu ya tidak memiliki yang lain kecuali kikil kambing itu sudah untuk diberikan pada orang lain, itu pun juga jangan kita meremehkannya. Artinya jangan sampai gara-gara kita hanya punya bagian yang disebutkan tadi, yakni kikil kambing atau yang semisalnya tadi, kemudian kita tidak mau bersedekah dengan alasan karena itu adalah sesuatu yang remeh, kemudian kita malu untuk mengasihkannya kepada orang lain. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan ya tentang hal yang kita bahas ini, ini berkaitan dengan hadis yang kita baca tadi, yaitu la tahqiranna, atau dalam lafaz yang lain ya, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Janganlah seorang tetangga ya meremehkan tetangga yang lain meskipun dengan pemberian berupa kikil kambing ya, kurang lebih seperti itu hadisnya. Atau bab yang disampaikan oleh Imam Bukhari ini pun juga sebenarnya terambil dari hadis dan termasuk juga yang diriwayatkan dalam kitab ini. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, wa hadzan nahi 'anil ihtiqari nahyun lil mu'tiyah al muhdiyah. Larangan ini ya, yakni larangan dari meremehkan tersebut, yaitu adalah larangan kepada orang yang memberi ya. Larangan kepada orang yang memberi. Wa ma'nahu la tamtani' jaratun minas shadaqah wal hadiyah li jaratiha listiqlaliha wa ihtiqariha al mawjud indaha. Maknanya adalah jangan sampai seorang tetangga ya, dia menahan diri dari sedekah kepada tetangganya karena sedikitnya atau dianggap remehnya sedekah yang akan dia berikan tersebut.
Bal yajudu bima tayassara, tetapi hendaknya dia itu yajud, yakni dia dermawan dengan apa yang mudah bagi dia untuk diberikan. Wa in kana qalilan, meskipun itu sedikit, kafir sinasyatin, seperti kikil kambing, wa huwa khairun minal adami, dan itu lebih baik daripada tidak ada. Wa qad qala ta'ala, sungguh Allah Ta'ala berfirman, yakni dalam surah Al-Zalzalah ayat 7, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal seberat biji dzarrah, ya, seberat biji sawi atau yang semisalnya, maka itu atau berupa kebaikan, ya, yang berupa kebaikan, yarahu, maka dia akan melihatnya. Ya, barang siapa yang beramal seberat biji sawi berupa kebaikan, yarahu, maka dia akan melihatnya kelak. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin, takutlah kalian kepada neraka meskipun bersedekah, ya, dengan separuh biji kurma. Sehingga jamaah sekalian, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya jangan sampai kita itu sungkan untuk memberikan sedekah dengan alasan yang mau kita kasih kepada orang lain itu sedikit. Karena jemaah sekalian, terkadang orang itu sangat butuh dengan apa yang kita miliki. Ya, kita mau ngasih, kadang kita, bahasa kita aras-arasan, ya. Mau ngasih sungkan, tidak mau ngasih dengan alasan sedikit. Padahal di samping kita, di sekitar kita itu ada orang yang sangat membutuhkan dengan apa yang kita miliki itu. Meskipun itu adalah sesuatu yang sedikit tadi itu. Ya. Dan ini kalau yang disebutkan dalam hadis tadi itu adalah kikilnya kambing. Ya. Dan itu adalah contoh saja. Ya, itu adalah contoh. Dan mungkin ada, dan banyak bahkan, ya, sesuatu yang lain yang lebih remeh daripada itu. Seperti misalnya, ya, kadang garam, ya, itu kan kadang seolah-olah itu kan remeh, tetapi terkadang kita pun mengalami sangat butuh dengan garam itu. Misalnya gula, ya, meskipun sedikit, terkadang kita sangat butuh, ya. Kalau zaman sekarang misalnya ibu-ibu, ya, itu bumbu-bumbu dapur, ya, seperti bawang kayak gitu tuh, ya. Nah, itu sebenarnya jangan kita remehkan itu. Kita mau sedekah, ya, kita kasih saja ke orang. Ya. Karena terkadang, ya, seringkali, ya, orang-orang di sekitar kita itu sangat membutuhkan pemberian kita. Dan terkadang jemaah sekalian, orang ketika menerima sesuatu dari kita itu, ya, kalau seandainya memang kita itu ngasihnya itu dengan adab yang benar. Misalnya kita ngasihnya itu dengan senyum, ya, dengan kata-kata yang baik gitu, ya, dengan ramah misalnya kita ngasihnya. Ya, intinya dengan tulus lah kita ngasihnya itu. Itu seringkali sangat berkesan bagi si penerima. Dibandingkan dengan orang yang memberikan sesuatu dengan sesuatu yang sangat banyak, tetapi dengan cara yang tidak sopan. Itu kadang tidak mengena. Ya. Terkadang kita itu cuma ngasih nasi bungkus, ya, misalnya kepada tetangga, kepada yang lain, itu kadang sudah senang sekali. Bukan karena isinya, ya, bukan karena apa yang kita berikan, tetapi karena seringkali karena mereka itu menganggap kita perhatian kepada mereka. Jadi bukan karena isinya yang kita kasih itu apa, tetapi mereka merasa bahwasanya mereka itu kita perhatikan, ya. Kemudian mereka merasa bahwasanya kita ini saling mencintai, saling perhatian satu sama lain, saling menyayangi sesama mukmin. Itu yang membuat mereka itu sangat senang sekali dan berkesan dan berterima kasih. Kita ini ngasih kadang, ya, sesuatu yang banyak kepada orang, ya, tapi misalnya dengan adab yang tidak baik. Itu sering dilupakan atau kita terkesannya sebagai orang yang jelek. Naudzubillah min dzalik. Coba bayangkan misalnya kita kasih, ya, tetangga kita itu, ya, daging istimewa, tapi ngasihnya itu dilempar. Ya, tentunya tidak suka mereka itu dengan sikap kita seperti itu. Atau kita ngasihnya dengan cemberut, ya, dengan muka yang menampakkan ketidaksukaan, ya, tentunya mereka pun juga tidak senang. Meskipun mereka terima, tapi tidak ada dalam hati mereka itu, ya, rasa gembira, bahagia gitu.
Ini kita bicara pada umumnya manusiawi, sifat-sifat manusiawi. Tapi seringkali kita sendiri itu merasa berkesan ketika ada orang yang ngasih kepada kita, ya. Orang ngasih kepada kita meskipun itu sebenarnya adalah sesuatu yang dianggap remeh oleh manusia pada umumnya, ya. Ya, itu ada kalanya karena adab, ya. Adab yang ngasih ini kadang, ya, menampakkan kebahagiaan, menampakkan cinta, ya, menampakkan kasih sayang kepada mereka ketika memberi. Maka itu yang membuat berkesan. Dan juga Imam Nawawi rahimahullah, beliau katakan di sini, wa in kana qalilan, meskipun sedikit, ya. Kita ngasih itu, jangan sampai kita itu tidak mau ngasih, meskipun dengan sesuatu yang sedikit. Kalau memang adanya itu, ya sudah, kasihkan. Ya, tentunya kalau seandainya lebih banyak itu, ya tentu itu lebih bagus. Kalau seandainya banyak itu maka lebih bagus tentunya. Tapi jangan sampai seorang tidak mau bersedekah dengan alasan sedikit. Ya, yang dia miliki itu sedikit, gitu. Jangan ditunda-tunda amal itu. Ya, kalau saya punya sedikit kasih sudah gitu. Mumpung masih bisa sedekah, mumpung masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bersedekah, kasihkan pada orang. Gitu. Daripada tidak mau sedekah sama sekali. Karena kadang orang itu, ya, tidak mau sedekah, ya, kadang orang itu tidak mau sedekah kecuali sudah kaya. Iya, kalau seandainya ditakdirkan kaya oleh Allah, bagaimana kalau seandainya sampai mati ditakdirkan sebagai orang yang miskin? Maka dia tentunya tidak akan sedekah selama-lamanya. Tapi kalau orang sedekah tidak menunggu kaya, ya, dia tentunya sudah mengumpulkan amal yang sangat banyak. Yang mana dia nanti di akhirat dia akan memetiknya. Orang misal jemaah sekalian, ya, sedekah dengan uang setiap hari 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, tapi setiap hari. Sedekah setiap hari. Maka tentu itu lebih baik. Lebih mengumpulkan amal, mengumpulkan pahala yang kelak akan diambil di akhirat. Daripada orang, ya, sedekah 1 juta, 5 juta, 10 juta, tapi kemudian dia habis itu nggak sedekah lagi, ya, dia nggak sedekah lagi setelahnya sampai mati. Yang lebih bagus itu adalah hendaknya seorang itu, ya, sedekah dengan kontinu. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ya, yang mana Nabi kita SAW telah ajarkan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu adalah adwamuha wa in qalla. Ya, adwamuhu atau adwamuhu wa in qalla, gitu, ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu adalah amalan yang terus-menerus meskipun itu sedikit. Ya, meskipun itu sedikit. Yang penting continue, ya, terus-menerus ngasihnya itu. Ya. Dan juga di sini berbuat baik kepada tetangga, ya, jangan nunggu kaya. Ya, berbuat baik kepada tetangga jangan menunggu kaya. Ya. Tapi hendaknya kita itu bisa ya memberikan kepada tetangga kita itu semampu kita, sudah gitu. Mana yang mudah bagi kita untuk kita kasihkan kepada mereka, kita kasihkan. Dan itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Wa qad qala ta'ala, ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa qad qala ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yakni dalam surah Az-Zalzalah ayat 7. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan, ya, seberat biji dzarrah berupa kebaikan, niscaya dia akan melihatnya. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kalian itu dari neraka. Selamatkan diri kalian itu dari siksa api neraka walau bisyiqqi tamratin, meskipun dengan separuh biji kurma. Ya, ini permisalan saking pentingnya sedekah. Sampai kalau seandainya seorang mau sedekah cuma dengan sebutir, dengan separuh biji kurma, ya, separuh biji kurma, maka kalau memang bisa dia lakukan itu, lakukan sudah, gitu. Dan juga kita ini tidak tahu dari sekian amal yang kita lakukan itu yang diterima oleh Allah yang mana. Ya.
Kita ini beramal banyak banget. Banyak yang kita amalkan itu. Tapi dari sekian amal yang sangat banyak itu, kita tidak tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya orang itu terus-menerus ya beramal ya, dengan harapan nanti semuanya diterima oleh Allah, tapi ketika mungkin tidak semuanya diterima oleh Allah, maka setidaknya kita sudah ada harapan besar, ada dari sekian amal itu ya, ada dari sekian amal itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kita ini jamaah sekalian ya, nggak tahu masuk surga itu lewat yang mana. Dari sekian amal yang kita lakukan, ya, dari sekian amal yang kita lakukan itu kita tidak tahu. Kita ini masuk surga lewat yang mana gitu. Ada kalanya seseorang itu kadang ya, dari sekian ibadah yang dia lakukan, ternyata yang diterima oleh Allah, yang menyebabkan semua dosanya diampuni oleh Allah dan dia dimasukkan ke dalam surga, itu kadang cuma memberikan sepotong roti. Ya, sepotong roti ya, habis dia makan kemudian dikasihkan ke orang. Bisa saja itu ternyata yang diterima oleh Allah, sehingga dengannya diampuni semua dosa-dosanya. Kita tahu sendiri ada seorang pelacur yang masuk surga cuma disebabkan ngasih minum anjing. Ya, bayangkan ini, seorang pelacur yang pekerjaannya adalah melakukan perbuatan yang keji, dosa besar. Tetapi dia tatkala ngasih minum anjing ya, yang kehausan, itu ternyata diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya dengan itu diampuni semua dosa-dosanya. Jadi jangan remehkan amal sekecil apapun. Ya, karena kita tidak tahu dari sekian amal itu, dari amal yang mana kita itu bisa masuk ke dalam surga. Ya harapan kita semua amal kita diterima oleh Allah. Tapi kita nggak tahu yang mana ternyata. Gitu. Apakah diterima semuanya atau memang dipilih-pilih sama Allah. Dari sekian amal yang kita lakukan itu. Kita tidak tahu itu. Makanya kata Nabi SAW, La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu remehkan amalan sekecil apapun. Ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu remehkan ya kebajikan sekecil apapun itu. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, meskipun kamu hanya dengan bertemu dengan saudaramu kemudian kamu berjumpa dengannya dengan wajah yang ceria. Ya, karena juga seperti dalam hadis ya, Nabi kita SAW bersabda, tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Engkau senyum sama kawanmu ya, kepada saudaramu, maka itu sudah terhitung shadaqah. Ya bisa saja juga kita masuk surga itu cuma gara-gara kita senyum itu sama kawan kita itu. Meskipun kita sudah melakukan amal yang banyak, tapi ternyata yang diterima adalah senyum kita kepada saudara ketika menyenangkan. Ini dengan senyuman saja. Shadaqah, apalagi kita kasih mereka gitu. Ya, apalagi kita berikan hadiah kepada mereka ya. Luar biasa sekali ajaran Islam ini ya. Benar-benar sangat luar biasa sekali. Lah, kita lanjutkan ya perkataan Imam Nawawi rahimahullah ya. Kata beliau, qala al-qadhi wa hadha at-ta'wilu huwa adh-dhahir. Al-Qadhi mengatakan takwil semacam ini, tafsir semacam ini, inilah yang zahir. Wa huwa ta'wilu Malik, dan ini adalah tafsirnya Imam Malik li idkhalihi hadzal hadis fi babit targhib fi shadaqah. Dikarenakan beliau memasukkan hadis ini ke dalam bab memotivasi dalam sedekah, yakni memotivasi untuk sedekah. Jadi di sini larangan ini ya, larangan dari meremehkan tetangga yang lain ya, meskipun dengan kikil kambing itu adalah larangan kepada orang yang mau memberikan sedekahnya atau hadiahnya kepada orang lain. Meskipun sedikit, maka hendaknya dia kasihkan. Jangan dia tahan dirinya untuk bersedekah dengan alasan karena harta yang dia miliki itu adalah sedikit atau sedekah yang akan dia kasihkan itu tidak seberapa. Qala wa yahtamilu an yakuna nahyan lil mu'tah. Kata beliau juga, dan mengandung kemungkinan bahwasanya hadis ini adalah merupakan larangan bagi orang yang diberi, anil ihtiqari, dari meremehkannya.
Jadi kalau tadi itu larangan kepada orang yang mau ngasih, nah sekarang juga kata beliau di sini ya, kata Al-Qadhi dalam yang disebutkan, yang dinukil oleh Imam Nawawi ini, bisa juga mengandung kemungkinan dari hadis ini adalah larangan kepada yang dikasih, kepada orang yang diberi. Karena kadang, ya mas kalian, ya mungkin ada dari sebagian kita, kalau dikasih banyak senang. Tapi kalau dikasih sedikit, itu kadang dia menganggap nggak seberapa atau meremehkan. Yang ngasih kok cuma sedikit, gitu. Ya, jadi kalau dikasih banyak senang, menampakkan bahagia, ya. Jadi dia senyum, kemudian misalnya berterima kasih, gitu ya. Karena yang dikasih, dia dikasih sesuatu yang banyak. Tapi kalau dikasih sedikit, cemberut. Dikasih sedikit, tidak berterima kasih. Dikasih sedikit, tidak menampakkan wajah ceria kepada yang memberi. Maka ini dilarang oleh Nabi SAW. Tentunya ya itu mengecewakan orang, ya, membuat orang lain kecewa, membuat orang sakit hati. Jemaah sekalian, terkadang orang itu ngasih kepada kita itu adalah yang maksimal bagi dia. Ingat, terkadang orang itu ngasih kepada kita, meskipun itu terlihat sedikit, itu terkadang adalah sesuatu yang sudah maksimal bagi dia. Kita lihat ya mas kalian, kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu kadang 10.000 itu sudah luar biasa bagi kita. Karena kita tidak punya yang lain. Ya, karena kita pada saat itu tidak punya yang lain kecuali 10.000, tapi ternyata kita berani untuk ngasih orang, kan gitu. Ini kita ya. Kadang kita rasakan itu. Ketika ada tamu misalnya, ya, ketika ada tamu berkunjung ke rumah kita nggak punya apa-apa. Punyanya mungkin cuma 10.000 dah. Akhirnya apa? Ya beli kue-kue yang harganya murah itu. Ya harganya cuma hanya 1.000 atau misalnya harganya cuma 1.500. Ya kayak gitu-gitu itu yang kecil-kecil ya. 10.000. Tapi ingat, kita pada saat itu nggak punya yang lain kecuali 10.000 itu sudah gitu. Itu maksimal. Ini kita lihat dari kita itu sudah. Ya, kadang kita rasakan itu. Bayangkan ya, bagaimana perasaan kita ketika kita ngasih ya kepada orang ini ya, si tamu ini misalnya, kemudian ternyata dia meremehkan. Dia nganggap itu tidak seberapa, kok saya datang jauh-jauh cuma dikasih ini saja. Padahal ya kita ngasihnya itu sudah maksimal. Bagaimana perasaan kita? Jadi kita ini ya, dikasih apa saja oleh saudara kita, maka itu jangan diremehkan. Ya, jangan terima dengan baik. Tampakkan rasa terima kasih kepada mereka itu. Tampakkan kita itu senang sekali dan menghargai pemberian orang gitu. Ya, jangan kita itu meremehkan ya, dengan pemberian orang lain. Karena terkadang yang sedikit itu ya, sedikit bagi kita itu ternyata sudah sangat maksimal bagi saudara kita. Ya, jangan sampai saudara kita ini kecewa ya ketika dia sudah ngasih yang maksimal bagi dia, kemudian kita tidak berterima kasih ya, artinya tidak menampakkan kepuasan gitu ya. Jangan sampai membuat orang lain kecewa ya, jangan sampai membuat saudara kita itu kecewa padahal dia sudah maksimal. Baik, ada faedah jemaah sekalian ya, dari hadis yang kita baca ini jemaah. Disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di antara faedah dari hadis ini ya, yaitu kata beliau, wa ulima min hadzal hadis annal mar'ata hurratun fi maliha tatasarrafu wa illam tasta'dziniz zaujah. Diketahuilah dari hadis ini bahwasanya seorang wanita itu dia bebas ya terhadap hartanya sendiri, dia membelanjakannya semau dia, maksudnya meskipun dia belum minta izin kepada suaminya. Karena tadi yang dipanggil ya, yang dipanggil di sini adalah para wanita ya, meskipun sebenarnya yang laki-laki termasuk dalam hadis ini. Ya, cuman dominannya yang disebutkan itu adalah wanita ya. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar misalnya ya, karena wanita itu biasanya itu mereka pikirannya itu sering berubah-ubah gitu ya. Nanti insya Allah kita bacakan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang masalah ini. Baik, jadi termasuk di sana itu ya laki-laki.
Nah, faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari hadis ini, karena yang dipanggil oleh Nabi SAW tadi itu khitabnya gitu ya, itu kepada para wanita, ini menunjukkan bahwasanya wanita itu bebas untuk menginfakkan hartanya, ya, meskipun tanpa minta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Karena jemaah sekalian, ya hartanya istri itu yang sudah hartanya dia. Suami nggak boleh maksa mau ngambil hartanya istri itu. Kalau memang dia misalnya seorang wanita ya, istri kita ini misalnya kerja atau dikasih orang misalnya dia dapat harta, ya sudah itu milik dia. Kita tidak berhak untuk memaksa dia untuk memberikan hartanya itu kepada kita. Karena itu memang haknya dia. Lain kalau seandainya misal ya dia mau mengasihkan kepada kita, merelakan kepada kita, itu lain lagi. Kita boleh memanfaatkannya, tetapi kalau seandainya si wanita ini, si istri kita ini ya, ini tidak mengizinkan karena itu adalah dia merasa itu adalah hartanya dia, ya nggak boleh kita maksa untuk ngambil. Ya. Tentunya kalau seandainya seorang wanita ini misal ya, dia mau infak, mau sodakoh misalnya izin kepada kita sebagai bentuk adab, ya sebagai bentuk adab, maka tentunya itu adalah kebaikan. Kenapa demikian? Karena seorang suami itu merasa sangat dihormati oleh istrinya dan itu akan menambah kelanggengan dalam berumah tangga. Kalau seandainya ya istri mau sedekah izin dulu sama suami gitu ya. Nah ini ya nggak ada masalah, adab, bagus. Tetapi suami ya nggak boleh ya, dia itu nggak berhak gitu ya, nggak berhak untuk melarang-larang istrinya untuk memanfaatkan hartanya sendiri termasuk di situ untuk sedekah. Karena itu adalah haknya dia. Terserah si wanita ini ya, bebas dia itu mau menginfakkan hartanya kepada siapa atau membelanjakan hartanya semau dia. Ya, itu adalah haknya dia. Namun kalau seandainya minta izin kepada suami terlebih dahulu, maka itu adalah kebaikan ya, adab sebagai bentuk penghormatan kepada suaminya. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bal rubbama yuqalu innahu yustafadu minhu anna lil mar'ati an tuhdiya min mali zawjiha ma jarat bihil 'adah. Bahkan bisa saja dikatakan terambil dari hadis itu bahasanya seorang wanita dia boleh untuk mendermakan harta suaminya yang secara adat kebiasaan suaminya itu rela. Yang memang ya, ini hartanya suami ya. Yang ada di rumah itu kan pada umumnya adalah hartanya suami. Ya, kata beliau di sini, li'anal ghaliba annalladzi fil buyut min amwalil azwaj. Dikarenakan pada umumnya harta yang ada di dalam rumah itu adalah miliknya suami. Walakin idza alimat anna zawjaha la yardha bidzalika fa innal ilma bil hali muqaddamun 'alal 'urfi. Akan tetapi apabila seorang wanita itu tahu bahwasanya suaminya tidak ridho dengan itu, maka mengetahui kondisi yang nyata itu lebih diutamakan daripada urf atau kebiasaan. Li'anna ba'dar rijali la yardha anna zawjatahu tatabarra'u, ya, tatabarra'u bi syai'in min malihi. Dikarenakan sebagian lelaki, ya sebagian para lelaki itu tidak ridho istrinya itu berderma dengan sedikit pun dari harta dia. Imma an yusarriha bidzalika, ya ada kalanya dia itu menjelaskan secara jelas ya, au yu'rafu min halihi atau diketahui dari kondisi-kondisi suaminya, ya dari kondisi suaminya. Idza qalat masalan, ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apabila seorang wanita itu mengatakan misalnya a'taitu jarati kadza au a'taitu fulanan kadza tara wajhahu taghayyara fahadha la tuqaddim ala syai'in illa ba'da musyawaratihi. Seorang wanita misalnya mengatakan, ya, saya kasih tetanggaku ini, ya, saya juga ngasih si fulan itu, ya. Kemudian si wanita ini melihat wajah suaminya itu berubah, ya. Maka di sini, ya, seorang wanita ini jangan dia itu memberikan sesuatu pun, ya. Jangan dia itu menginfakkan sesuatu pun yakni dari harta suaminya tersebut kecuali setelah musyawarah terlebih dahulu dengannya. Jadi gini jamaah sekalian.
Pada umumnya ya, harta yang ada di dalam rumah, ya ini dalam rumah tangga gitu ya, pada umumnya itu adalah miliknya suami memang. Ini pada umumnya. Ya, karena yang ngasih rumah istri itu adalah suami pada asalnya ya. Baik, jadi harta yang ada dalam rumah itu pada umumnya adalah miliknya suami. Kalau seandainya secara umum, ya secara golem pada umumnya gitu ya, suami itu mengizinkan istrinya itu mendermakan harta suaminya tadi, secara adat itu lumrah, maka nggak ada masalah ya bagi istri ini, ya seorang wanita ini untuk menginfakkan suaminya meskipun tanpa minta izin terlebih dahulu dari sang suami. Kalau memang secara umum itu suami mengizinkan gitu ya. Misalnya ya suami habis belanja ya bahan-bahan dapur misalnya ya, ditumpuk misalnya ditaruh di dapur ya, misalnya ini. Tentunya itu kan hartanya suami. Ya, hartanya suami pada saat itu memang disuruh masak di sana, ditaruh di situ, tiap pagi suruh masak bareng. Ya. Nah, misalnya ini bahan-bahan dapur itu kan pada umumnya adalah milik suami. Tetapi secara umum bumbu-bumbu dapur itu kalau seandainya sang istri itu mendermakannya kepada yang lain, kepada tetangganya misalnya, itu mengizinkan, pada umumnya ini ya, mengizinkan, maka silahkan. Kecuali kalau seandainya memang sang suami ini sudah bilang, ini adalah bumbu-bumbu dapur yang ada di sini ya, ini saya taruh di sini ya, kamu masak misalnya, kamu manfaatkan, tapi jangan kamu sodakokan pada orang lain. Ini cuma untuk keluarga kita misalnya. Dia jelas ngomong seperti itu, maka nggak boleh bagi seorang istri atau si wanita ini untuk mendermakan bumbu-bumbu dapur yang ada di rumahnya tadi, yang ada di dapur tadi itu, kecuali sudah minta izin kepada suami. Ini kalau seandainya suami memang jelaskan, atau memang suami itu menampakkan ketidaksukaan kalau seandainya sang istri itu mendermakan benda-benda tadi, ya bahan-bahan dapur tadi itu, ya suami misalnya nggak ridho, menampakkan, meskipun tidak secara gamblang, tapi misalnya seperti tadi dijelaskan, ya wajah suami itu berubah, ya wajah suami itu ternyata berubah, ya ini menampakkan tidak senang, maka nggak boleh bagi seorang istri ini untuk sembarangan ya berderma dengan bahan-bahan dapur tadi. Kalau ditanya misalnya, boleh nggak misalnya perabotan rumah tangga dikasihkan ke tetangga? Ya apalah misalnya piring, ya misalnya lemari. Ya si wanita ini misalnya, si istri misalnya tiba-tiba langsung mendermakannya kepada yang lain. Ya kita lihat dulu secara umum itu memang boleh apa tidak. Pada umumnya ya tentunya nggak boleh ya. Pada umumnya saja. Ini misalnya ya lemari kasihkan ke tetangga, ya pada umumnya memang nggak boleh. Ya. Tetapi kalau seandainya memang ya suami misalnya sudah mengizinkan, ya silahkan. Ya, atau memang misalnya lemari itu memang tidak dimanfaatkan oleh suami dan dilihat pada umumnya memang itu sudah diizinkan oleh suami untuk diinfakkan, silahkan. Tapi kalau tahu misalnya seorang wanita ini ya bahwasanya suaminya itu tidak rela, maka tidak boleh bagi dia untuk ngasihkan kepada orang lain atau kepada tetangganya. Baik, jadi itu jamaah sekalian ya, pembahasan kita pada kesempatan ini, yang intinya adalah jamaah sekalian ya, intinya yaitu jangan sampai ya satu tetangga dengan yang lain itu meremehkan pemberian berupa apapun. Ya, jangan sampai seseorang itu tidak mau ngasih kepada orang lain dengan alasan yang mau dikasih itu sedikit. Kemudian habis itu bagi orang yang menerima jangan meremehkan pemberian orang. Besar atau sedikit maka hendaknya dia berterima kasih ya, dia tampakkan kebahagiaan ya, senang gitu ya kepada orang yang ngasih tadi itu. Baik, insyaallah jemaah sekalian akan kita lanjutkan ya pada kesempatan berikutnya karena waktu sudah habis ya. Insyaallah kita akan melanjutkan masih bab yang ke-67 ini ya. Ini kita lanjutkan hadis yang ke
123 insyaallah, dan masih berkaitan dengan jangan meremehkan tetangga ya, dan juga jangan meremehkan pemberian tetangga sebesar apapun itu. Dan juga jangan seorang itu menolak dirinya untuk bersedekah meskipun dengan sesuatu yang sedikit ya, yakni kepada tetangganya. Wallahu taala alam ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga bermanfaat ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.